tadi sudah disampaikan di awal bahwa berkaitan dengan mutu pendidikan, Pak. Terang di kami ini memang perguruan tinggi IT ya, jadi memang semuanya harus berbasiskan sistem. Cuman ada beberapa kendala Pak yang berhubungan dengan mutu. Tadi ada mutu itu ada hubungannya dengan penelitian, ada berhubungan dengan SDM dan fasilitas-fasilitas yang ada di kampus. Mungkin ada tips khusus Pak dari Pak Prof bagaimana untuk meningkatkan mutu dengan keterbatasan. Artinya di tempat kami itu dosen-dosen itu banyak yang nuwun sewu bahasa Jawanya itu proyek di luar. Artinya tidak fokus mengajar di kampus, artinya ada yang punya usaha di luar, dia memiliki software host atau mungkin memiliki usaha yang lain, sehingga waktu untuk ke kampus itu akan-akan agak berkurang Pak. Artinya tingkat loyalitas dosen-dosen itu belum bisa tercukupi. Artinya mungkin kampus ada kekurangan sinergi antara hubungan dengan pembiayaan dan mungkin kesejahteraan tadi. Nah ini karena kita berhubungan dengan mutu, otomatis kan kita harus ada barometer ukurnya bahwa katakanlah dosen itu bisa makmur kalau sudah berpikir tentang urusan dapur gitu Pak. Nah seperti ini. Apakah ada tips khusus antara untuk meningkatkan mutu tapi dengan sebuah konsep keterbatasan, apakah yang kita dahulukan itu SDM-nya dulu atau fasilitas yang akan kita coba build gitu Pak? Itu Pak, Mike Profesor. Baik, terima kasih Pak Sugiyatno. Ini gimana ya menjawabnya? Ibaratnya dengan segala sesuatu yang terbatas tapi pengen tentunya tinggi ya. Pada akhirnya sih sebetulnya ini menjadi tugas dari seorang leadership ya, pemimpin, untuk bisa bagaimana membuat si pengajar itu punya apa ya, loyalitas ataupun punya jiwa untuk ikut membantu membangun institusi, tidak sekedar hanya sampingan. Kan saya itu menjadi sampingan. Padahal kemudian dia lebih banyak melakukan proyek di luar. Nah, apa yang menjadikan dia melakukan proyek di luar? Barangkali tadi problemnya dari sisi kesejahteraan kurang, dan perhatian dari sisi manajemen, apresiasi yang tidak mesti harus dalam bentuk ini ya, fasilitas yang diperlukan. Saya mau melakukan apa, peralatannya nggak ada, sehingga dia berkreasi sendiri, pusing sendiri lah bahasanya. Ya mungkin harus dioptimalkan dari sisi sarana terkait dengan kebutuhan minimal, apalagi ini kan IT ya. Kira-kira apa sih yang diminta pengajar supaya mereka be aware terhadap institusi pendidikannya, tidak sekedar mencantolkan namanya menjadi dosen, tapi juga dia harus merasa jiwanya supaya ikut membantu terkait dengan mutu dan institusi tersebut. Yang penting adalah optimalkan sarana prasarana yang ada, yang dimiliki, kemudian seorang pemimpin harus memberikan satu pendekatan, kira-kira apa sih yang menjadi kendala di pendekatannya secara ini ya. Kalau misalkan semua kan berarti secara organisasi, kalau individu mungkin bisa dipanggil, diajak ngobrol, atau begitu concern di dalam proses pembelajaran, apakah saya kurang ngasih gaji atau apa gitu kan, atau ruangannya kurang nyaman atau seperti apa, ya banyak hal. Nah itu harus dilakukan pendekatan dari secara individual, kalau memang itu hanya 1-2 dosen, tapi kalau misalkan keseluruhannya proyek di luar ya panggil dari sisi organisasi, ya tunjukkan dari sisi kepedulian bahwa kita ingin memajukan institusi, kita akan bangun institusi, sehingga pemimpin juga harus menyiapkan. Dalam hal ini kita akan mencari pendanaan supaya ya tadi mereka tidak berpikir lagi untuk cari proyek. Ya kalau misalkan mau proyek boleh, tapi di luar jam kerja. Fokus di jam kerja adalah untuk institusi yang dipakai atau yang digunakan. Mungkin itu Pak Kianto.